Sebelum kita lanjutkan dua arah, saya mengajak Anda, saudara, untuk ikut berpartisipasi di kompas.tv/interaktif. Pertanyaannya adalah kami ingin tahu tanggapan Anda tentang penampilan kedua calon wakil presiden di debat ketiga pada 17 Maret 2019 kemarin. Pendapat Anda kami akan bacakan dan kami bahas di paruh lain di dua arah malam hari ini. Kembali soal substansi debat Cawapres yang berlangsung kemarin, dinyatakan oleh Pak Joni Plate terkait dengan rumah kerja masih pilot project, juga masih menurut Pak Plate di awang-awang juga berarti ya. Apakah ini jelas tugasnya? Rumah siap kerja jauh lebih jelas, lebih konkret dibanding kartu prakerja. Yang kita tahu kartu prakerja itu Pak JK bilang A, Bu Sri Mulyani bilang B, Menaker Pak Hanif Dakiri bilang C, lalu TKN bilang D, yang TKN ini bilang D, yang TKN ini bilang E, yang TKN ini F. Jadi suaranya nggak jelas. Tapi di luar itu ya Mbak Cindy, ada perbedaan yang jelas, contrasting antara Bang Sandi dan Kiai Ma'ruf ya. Kita tahu bagaimana komitmen kami untuk mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018. Bagaimana komitmen kami untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2016. Soal kita memastikan tidak akan ada lagi buruh asing di Indonesia. Itu jelas contrastingnya gitu. Pak Joni, silakan ditanggapi. Ya itu, ini hanya untuk menggugah perasaan saja. Ini lebih ngawur lagi. Kenapa? Indonesia ini masuk ke era globalisasi. Kita masuk di masyarakat ekonomi ASEAN. Ekonomi kita terbuka. Akan ada lalu lintas tenaga kerja di mana-mana. Yang penting itu bukan asing sama tidak. Tapi kebutuhan itu tersedia atau tidak di dalam negeri. Pada saat kebutuhannya belum tersedia dalam negeri, kita perlu mendatangkannya karena kita butuh investasi. Sama halnya investasi Indonesia yang ada di luar negeri, kita butuh personal Indonesia yang ada di luar negeri. Soal argumen rumah kerja. Nah, kalau konsep kartu-kartu itu konsep menjembatani kesiapan output perguruan tinggi dengan pasar tenaga kerja. Ya. Jadi itu lebih konkret. Kenapa? Itu pendidikan vokasi yang diasistensi oleh negara. Kalau yang rumah kerja, ini hanya judulnya aja, apa isinya? Rumah siap kerja. Rumah siap kerja atau apapun namanya. Ya ini hanya bungkusnya, isinya tidak ada yang tahu. Hanya apa namanya? Satu terminologi, satu judul yang harus diisi. Terlalu banyak yang disampaikan Pak Sandagi kemarin ya. Kalau dikonfrontir, lucu-lucuan saja. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal ya. Pertama OKOC nasional untuk membangun pengusaha UMKM baru ya, target kita 2 juta per tahun. Lalu juga ada rumah siap kerja yang memastikan akan ada penyaluran kepada anak-anak muda yang sudah siap bekerja. Jadi dua hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah Bang Sandi. Tapi yang jelas Bang Joni ya, saya ingin sampaikan Bang Joni jalan saja ke arah Bekasi, ada Mekarta di situ, tukang gali tanahnya, tukang batunya itu Tiongkok Bang Joni. Jadi mohon kita ingin kepastian. Saya ingin sampaikan program kita akan mengevaluasi bebas visa yang dibuka oleh pemerintah Pak Jokowi. Banyak sekali tenaga kerja asing masuk dengan cara bebas visa, pura-pura menjadi wisatawan. Silakan dijawab sebelum kita beralih ke tema berikutnya. Supaya jelas, data legal workers luar negeri yang ada di Indonesia ini 0,01 sekian persen, tidak sampai setengah persen, 0,01%. Ya itu data BPS jelas ya, atau 90-an ribu lah kira-kira. Kalau ada illegal workers di Indonesia, di seluruh dunia semua yang sebutnya ilegal itu deportasi ya. Tetapi yang paling penting itu apa? Yang paling penting bagaimana kita pemerintah ya menyiapkan gagasan, menyiapkan konsep untuk para tenaga kerjanya, khususnya generasi milenial yang secara jelas diatur di dalam visi dan misi Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Yang di sebelah ini kan baru cerita-cerita saja. Selain tenaga kerja juga dibahas dalam debat kemarin adalah terkait dengan pendidikan. Kita lihat apa pernyataan dari Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno terkait dengan program mereka di bidang pendidikan. Ini adalah pernyataan Ma'ruf Amin ketika berbicara soal beasiswa yang akan diberikan nantinya kepada siswa-siswa, kepada anak-anak Indonesia. Untuk itu bagi anak-anak semua jangan takut bermimpi. Untuk para orang tua tidak perlu khawatir akan cita-cita anak-anaknya. La tahzan, karena negara hadir membantu kalian. Berikutnya janji dari Sandiaga Uno, kita pastikan sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penelusuran minat dan bakat. Gusmis. Ya, kalau kita lihat, Pak Kiai selalu mengatakan kita harus bersyukur
Karena di dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur insya Allah bangsa ini akan tinggal landas. Kalau kita tidak bersyukur atau kufur, negara kita akan tertinggal dibanding negara yang lain. Dalam sektor pendidikan kita melihat bahwa pemerintah sudah hadir dengan wajib belajar 12 tahunnya, di mana anak-anak kita bisa belajar sampai SMA, bahkan mendapatkan insentif yaitu Kartu Indonesia Pintar, yaitu SD per bulan 500.000, SMP 750.000, dan SMA 1 juta. Di selain itu juga ada Kartu Indonesia Santri, ada sekitar 1 juta santri yang mendapatkan insentif, sudah berjalan mendapatkan insentif. Nah, pemerintah sekarang berpikir supaya anak-anak kita yang tidak mampu terutama mereka bisa melanjutkan ke S1. Oleh karena itu ada Kartu Indonesia Pintar kuliah. Mimpinya kita bahwa seluruh orang-orang yang tidak mampu bisa mengejar mimpinya melalui pendidikan. Pak Kiai Ma'ruf Amin sadar betul karena dia lahir tumbuh dalam tradisi Nahdlatul Ulama seperti saya, di mana dia tumbuh dalam tradisi pesantren, dan pemerintah sekarang memberikan perhatian terhadap para pesantren. Sejak selama saya keliling ke daerah-daerah ke konstituen saya banyak mengalami cerita-cerita rakyat yang terlihat seakan kartu-kartu yang dikeluarkan oleh kelompok sebelah itu seperti menyihir rakyat. Maksudnya? Itu. Tapi pada saat menyihir? Menyihir tuh gini. Jadi pada saat Pak Sandi mengeluarkan kartu KTP-nya pada debat kemarin, itu justru saya malah teringat lagi seperti kisah zaman Nabi Musa mengeluarkan tongkat yang menghancurkan seluruh sihir-sihir yang dikeluarkan oleh kelompok itu. Jadi kartu yang dikeluarkan oleh kelompok sebelah itu terlenyapkan dan termakan oleh satu kartu single identity yang dikeluarkan Pak Sandi itu. Jadi program dari BPN 02 itu betul-betul harus efektif. Tidak seperti kelompok sebelah yang hanya kerjanya untuk mengeluarkan kartu ini. Jadi rakyat ini seakan-akan disihir untuk ngurus kartu aja terus kerjanya gitu loh. Bukan tapi ditawarkan melalui KTP maksudnya sama juga programnya, artinya ada kartu-kartu dijadikan satu saja. Dalam KTP itu sudah ada single identity number, yang itu juga itu amanat undang-undang di situ kan. Dan itulah yang harus diefektifkan oleh pemerintah untuk rakyat bisa menerima seluruh manfaat yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi silakan Bang Blad. Jadi kalau KTP memang ada chipnya. Kalau chipnya itu applicable pasti sudah digunakan. Karena chipnya belum applicable harus dijembatani. Kita nggak bisa tunggu chipnya applicable apa tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Bisa digunakan. Ya, bisa digunakan. Saat ini tidak. Yang kedua bagaimana memisahkan dan membedakan KTP 1 dan KTP yang lain. Ya, itu juga harus diatur dan chipsnya belum bisa untuk itu. Ya, yang menjadi persoalan ini apa? Yang menjadi persoalan kita ini terlalu banyak blunder-blunder di ruang publik, termasuk debat kemarin blunder. Ya, saya mundur sedikit di topik yang pertama tadi. Misalnya OKOC itu seperti simsalabim, ya seperti simsalabim memecahkan semua masalah. Ternyata OKOC di DKI Jakarta tidak mampu menurunkan pekerjaan, bahkan pengangguran meningkat. Tahun 2018 dari 290.000 menjadi 314.000. Lebih banyak penganggurannya gagal. OKOC tidak mampu menjembatani lapangan pekerjaan. Gagasan gagal di DKI jangan disebarkan secara nasional. Nanti ada kegagalan nasional. Kembali soal kartu tadi. Tahan dulu. Kembali soal pendidikan. Kartu Indonesia Pintar yang disebutkan oleh Kiai Ma'ruf Amin pada saat debat adalah orang tua tidak perlu khawatir akan cita-cita anaknya. Kita tidak boleh bersedih. Latahzan, negara hadir membantu kalian. Ya, kebetulan saya dengan Vasco dapilnya sama, yaitu DKI 2. Kita melihat betapa warga Jakarta sangat terbantukan dengan kartu Jakarta Pintar. Dan sekarang sudah kartu Indonesia Pintar. Hati-hati kalau dengan kartu-kartu, karena yang menerima kartu-kartu itu Indonesia adalah orang-orang miskin. Kalau mereka berdoa untuk Vasco dan 02 itu bisa berbahaya sekali. Doa orang-orang yang tidak mampu itu distigabah. Jadi menurut saya sekarang apa antitesa dari kartu Indonesia Pintar? Itu yang kita tunggu. Bahwa program ini betul-betul sudah membawa kemaslahatan bagi warga karena sesuai dengan prinsip tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pertama
OKOC alhamdulillah sudah berhasil ya. Dari Singkat saja ya, 90 karena kita ribu topiknya ke pendidikan. orang yang Saya beri sudah kesempatan untuk jawab. bergabung, 20 ribu sudah berhasil membuka usaha dan juga merekrut karyawan. Itu satu ya. Itu ada di review Bank Indonesia maupun OJK. Oke, soal pendidikan. Yang kedua soal pendidikan ya. Saya ingin sampaikan bahwa pendidikan yang disampaikan, kartu yang disampaikan Vasco tadi, kita ingin menggabungkan seluruh kartu yang ada. Bahkan teman-teman lihat, ibu rumah tangga itu bisa pegang 14 kartu di rumah. Karena begitu banyak ya kartu Pak Jokowi yang ada. Nah, kami ingin memastikan dengan KTP saja seluruh fungsi kartu itu bisa dipakai dalam kartu super sakti yang namanya KTP. Kenapa? Di Malaysia saja satu KTP Malaysia, MyCat itu bisa 7 fungsinya. Kenapa itu artinya tidak bisa kita... Bang Andri setuju dengan kartu Indonesia Pintar ya? Dulu. Setuju kan? Kartu Indonesia Pintar Bukan Kuliah. kartunya Indonesia Pintar setuju. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu program namanya bidik misi oleh Pak SBY, tapi oleh Pak Jokowi untuk kepentingan elektoral. Program bidik misi ini diklaim jadi apa namanya kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini kan kebohongan publik, sama dengan kartu Indonesia Sehat. Oke. Beda. Kartu beda. Indonesia Sehat Beda. yang merupakan Oke. kartu BPJS yang Saya sudah jelaskan bidik misi. disahkan Ini yang oleh nggak paham. Pak SBY gitu loh. Oke, baik, kita sudah tangkap poinnya, kita tahan dulu. Tahan dulu Bapak-Bapak, kita harus jeda. Membaik, kembali juga membahas terkait dengan ujian nasional yang sempat dinyatakan oleh Sandiaga Uno pada saat debat akan dihapuskan. Apakah ini juga untuk kepentingan elektoral? Kami bahas di dua arah selepas jeda.